ini tahun 2018 ya berarti. 18 ya. Terus berarti ini nyambung ke, aku kan pengen nanya-nanya ini sama Ya. pandemi ngapain aja. Kebetulan aku tahu ini salah satunya. Jadi Karya pandeminya. jadi selama pandemi Dede ini juga berinstalasi tetap aja gitu. Jadi gimana ceritanya? Untung Fitri sempat datang ngelihat waktu proses pembuatan ini, sama kan masih proses lagi satu karyanya. Iya. Nah, cuman ya pelan-pelan lah. Ya namanya pandemi juga terkait dengan banyak sekali situasi. Yang rampung itu baru ini, habis itu yang masih 40% itu yang Fitri lihat kemarin itu masih dalam proses. Nah, kalau ini judulnya Persimpangan Kurusetra gitu loh. Itu judulnya itu antara Bima itu mau jadi ke medan perang apa justru mau balik pulang ini. Makanya ini dia baru berhenti di persimpangan medan perangnya aja. Oh. Nah, dia ceritanya ini lagi galau apakah mau perang atau enggak gitu ceritanya. Oke. Karya ini sebenarnya ikut gini sih, ikut tak ajuin di dalam solidaritas melawan perupa itu. Nah, itu kan ada satu event dari Kemendikbud ya. Karya ini tak ajuin, makanya ini mumpung ada event corona dan juga karya ini memang tak buat dalam situasi corona lah, karena jujur aja corona ini pasti bakal jadi sejarah kok, nggak mungkin enggak gitu loh. Iya. Sejarah dalam perkembangan dunia seni rupa. Nah, di dalam perkembangan dunia seni rupa, sejauh mana kekaryaan itu yang berkembang terkait dengan situasi pandemi gitu. Nah, saya ingin menawarkan satu jenis kekaryaan lah. Nah, karya seperti ini lahir di fase pandemi. Secara visual sih menurut saya karena saya yang buat karya gitu Fit ya. Iya. Berbeda dari segi mananya gitu. Kalau misalnya tak cari di Bali lah dulu, belum ada sih yang menawarkan jenis kekaryaan seperti ini gitu loh. Jadinya untuk di Bali sendiri cukup pede lah. Gitu. Oh, ini karya Rago beda nih gitu, beda lah ini jak timpal-timpal mulian, apalagi ini lahirnya pas pandemi gitu. Nah, soalnya selama pandemi ini saya kan cukup intens juga ngelihat perkembangan teman-teman. Orang semuanya ngupload di story kok di IG, jadinya kan saya tahu oh teman itu sampai di sana dia. Oh teman ini sudah di sini dia gitu. Habis itu ada teman-teman juga yang buat event beraneka macam lah. Nah, dari sana saya lihat dan lebih jauh juga di teman-teman di Jogja maupun di Bandung itu saya lihatlah juga oh nggak ada lah. Jadinya kayaknya ini harus dipublish lah di pandemi saat ini, karya seperti ini siapa tahu bisa jadi satu penawaran beda dari jenis kekaryaan gitu. Kalau bilang painting, ini tetap masih ada paintingnya walaupun hanya sebatas pada tangki dan cover motor gitu, tapi di dalam melakukan proses melukisnya juga pasti berbeda lah dengan melukis di kanvas itu, karena kalau di tangki motor itu kan saya ngelukisnya pakai cat minyak kanvas ini. Soalnya kalau pakai airbrush, apa sih bedanya dengan custom motor lain? Kan jatuhnya jadinya motornya kepada persoalan custom, bukan lagi persoalan karya seni murni gitu. Makanya saya ngelukis pakai cat minyak biasa lah. Itu keringnya lama banget karena tangki itu nggak ngeresap sama sekali. Setelah 3 hari tak pegang masih kering, masih basah gitu loh. Aduh ini gimana, pada akhirnya setelah 3 hari itu ya mau nggak mau tak kenain sinar lah walaupun nggak lama gitu biar nggak retak juga, tapi tak cari sinar biar lebih hangat biar cepatan lah dia kering. Nah proses pengerjaan lukisannya seperti itu, pokoknya begitu tak lukis tak diamin 1 hari di studio, hari keduanya tak kenain sinar, hari ketiganya udah bisa dilanjut lagi. Nah kalau merujuk pada elemen atau item-itemnya, udah pasti yang pertama yang nggak lepas dari perjalanan saya dari masih kuliah lah sampai saat ini, itu masih pakai objek motor ya, masih pakai objek kendaraan gitu sebenarnya. Walaupun di dalam setiap
karya itu persoalannya itu beda-beda. Cuman yang menjadi benang merahnya itu kehadiran kendaraan itu sih. Ini kendaraan itu udah pasti menjadi objek utama. Habis itu saya respon dengan akrilik. Itu ada akrilik. Nah, kenapa pakai akrilik? Itu mungkin pertanyaan. Karena akrilik itu sifatnya kan transparan. Jadinya kita ngelihat sesuatu itu hanya dari siluet garis yang digrafir di akrilik itu aja. Lebih jauh lagi apa yang kita lihat sudah pasti refleksi di balik dari akrilik tersebut. Bahkan akriliknya juga tidak jarang memberikan pantulan dia. Jadinya kebenaran yang seperti apa sih yang bisa kita lihat di dalam persoalan terkait dengan sosok Bima, habis itu ada karakter-karakter penunjang dari Bima, ada gada, habis itu simbolis kemacuan itu senjata, ada helm balap di sana, hanya pria sejati yang pakai helm balap, oh iya gagah, enggak sih. Habis itu yang pasti karena ngerespon corona, itu saya tampilkan secara gamblang, ada masker, dan ada simbol virus. Di bawah itu saya buatkan background. Kalau lukisan pasti ada background, ini ada backgroundnya juga di bawah itu. Itu backgroundnya itu penggambaran Bima sebenarnya, tapi Bima tidak pada umumnya. Apakah itu masih bisa dibaca Bima atau enggak? Karena apa? Karena penggambaran Bima-Bima yang di bawah itu atributnya tidak lagi seperti Bima yang kita tahu. Misalnya pakai apit urang. Dan juga Bima itu pasti kalungnya menggunakan ular. Tapi di sana dari ketu atau mahkotanya itu saya ganti. Ada pakai ketu pedando, ada pakai ketu raja, ada yang pakai rambut terurai. Habis itu kalungnya itu ada kalung biasa, ada kalung badong yang besar, ada badong yang tipis sekali. Apakah dengan soalan aksesoris itu karakter dari pemahaman kita melihat Bima itu masih bisa dibaca Bima? Karena kalau kita ngomongin, oh ini Bima, pasti kita lihat dari segi aksesorisnya dia gitu. Nah, di bawah itu apakah masih? Itu yang coba saya masuk pada wilayah abu-abu. Makanya ini masih pada wilayah persimpangan. Terkait dengan pandemi, kenapa sih karya ini ngomongin pandemi yang sangat kuat? Itu misalnya kita butuh sosok pandemi ini, kita ngelawan, kalau bilang musuh enggak juga sih. Ya kita bisa bilang melawan virus lah. Mari bersama melawan COVID-19 kan gitu di iklan-iklannya. Nah, untuk melawan itu kita butuh sosok yang kuat gitu. Dalam hal ini Bima saya pilih. Kenapa? Karena secara karakter dia merupakan salah satu karakter yang paling kuat di antara karakter Pandawa lainnya. Nah, bagaimana persoalan sekarang atau hari ini itu sejauh mana sih masyarakat itu mampu menghidupkan persoalan api diri. Nah, api diri terkait dengan keberanian ya, konteksnya api diri itu terkait dengan keberanian. Nah, sekiranya kehadiran Bima ini sebagai representasi bagaimana cara menghidupi api diri. Nah, kita sudah mengenal sosok yang namanya sosok Bima, itu senusantara kayaknya tahu deh sosok Bima ini seperti apa dan bagaimana persoalannya dia, bagaimana keberaniannya dia. Kenapa kita nggak melihat cara itu dan kita mengimplementasikannya ke dalam hidup gitu. Misalnya anggap saja di dalam kisah Mahabharata, Bima sempat diasingkan selama 12 tahun ya kalau nggak salah. Itu anggap aja sekarang proses yang kita jalani ini atau proses stay at home ini, kita sedang melakukan proses pengasingan apa yang dilakukan oleh Bima gitu loh. Bima aja selama puluhan tahun itu nggak ngeluh ya, nggak tahu juga sih ya sebenarnya. Kita kan sebisa mungkin apa yang bisa kita lakukan selama proses stay at home itu aja. Dan terkait dengan persimpangan Kurukshetra, di sini sebenarnya kita melawan COVID ini kita harus lawan apa kita harus hidup berdampingan? Itu kan lumayan menjadi belenggu ya buat kita. Di sisi lain semua mengajak kita untuk mari bersama-sama melawan COVID. Di sisi lain, pemerintah sudah memberikan arahan. Itu tidak bisa, kita harus tinggal berdampingan. Nah, itu kan keadaan yang sangat membelenggu.
Ibarat kata kita mau ke medan perang, tapi sampai di medan perang kita mau ngelawan atau kita mau berteman gitu loh. Itu bingung. Nah makanya judul karya ini Persimpangan Kurusetra gitu. Antara mau melawan atau berteman gitu. Itu sih Fit. Dalam banget ya. Ya kurang lebih lah. Ini jadinya Danes dapat jadi tahu nih karya terbarunya Dede Pandowi. Ya ini apa namanya? Siapa tahu karya ini itu udah seperti tadi. COVID ini kan bakal jadi sejarah dalam perkembangan seni rupa. Nggak tahu ntar kalau secara ideologi pasti COVID ini sudah menjadi satu ideologi kok di dalam seni rupa. Tapi kalau di dalam jenis kekaryaan itu belum ya. Nah, jenis kekaryaan apa yang bakal hadir pasca COVID-19 ini kan itu pertanyaannya. Kalau dari saya sih pribadi selama COVID itu saya mencoba menawarkan jenis kekaryaan seperti ini gitu loh. Bahwa COVID ini bisa pada akhirnya memberikan apa ya tak bilangnya? Memberikan bukan kegelisahan sih. Ya bisa jadi memberikan satu genjotan baru gitulah. Kalau Pak Suwarno itu kalau nggak salah saya pernah dengar di IG-nya dia itu karya yang baik itu adalah karya yang gereng gitu. Nah kalau motor ini kan sudah gereng pasti karena coba itu kan kontaknya gereng, nah ini berarti karya yang baik deh gitu ya. Itu sih kurang lebih ya. Aku tidak tahu itu. Wah itu menarik. Masuk. Sip. Makasih banyak loh ini udah sharing-sharing.